hulu ke hilir itu kita mesti siapkan gitu. Nah, Holy Farm sendiri saat ini untuk mensiasati itu kita hilirnya mencoba bikin resto kecil-kecilan. Kita baru merintis, udah jalan ya 5 bulan ini di Duta Bintaro, tapi trennya semakin naik karena memang harganya bisa lebih bersaing ya gitu, karena memang dari kandang kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Aris Ahmadi dari Holy Farm. Kita peternakan yang ada di daerah sekitaran Pinang ya, tepatnya di Kampung Roktok, Kota Ngerangkota. Holy Farm sebenarnya belum lama, jadi ya kurang lebih ya setahun lebih lah gitu ya, dari di tahun 2022 kurang lebih itu sampai sekarang nih. Jadi waktu itu kan memang pandemi gitu ya, terus banyak kita tuh mengeksplor peluang-peluang usaha gitu kan. Nah, kebetulan saya ada lahan, jadi di situ memutar otak ya, kira-kira peluang usaha apa yang pas gitu kan. Selain itu memang kemudian saya kepikiran juga budidaya maggot gitu. Nah, antara maggot kemudian peluang apa lagi yang bisa dikawinkan, ternyata di situ ayam ya, kita bisa melihat. Terus kemudian maggotnya juga sebenarnya bisa buat pakan ayam juga gitu, karena kaya protein. Nah, dari situ kemudian kenapa kita nggak coba riset lebih jauh gitu. Dan satu sisi lagi, waktu itu saya itu nggak doyan ayam broiler gitu, makanya kemudian tercetuslah mencoba untuk membudidayakan atau pembesaran ayam kampung gitu. Backgroundnya ya sebenarnya komunikasi gitu ya, FISIP gitu dulu kuliahnya gitu, tapi ya ini kan sebenarnya sisi lain saya gitu ya. Di luar memang kita kan kadang punya hobi gitu ya, tinggal bagaimana dari hobi itu yang bisa tanda kutip dimonetize gitu. Nah, termasuk ayam gitu ya, peternakan, pertanian itu saya suka gitu, tanam menanam dan berternak itu suka gitu. Dan memang saya tuh tumbuh dari keluarga pedesaan gitu ya, memang tiap hari itu ya ketemunya kalau nggak kebo, kambing ya kan, terus ayam udah pasti gitu. Hampir setiap rumah itu punya ayam gitu. Pokoknya punya ayam itu buat nanti lebaran gitu kan. Jadi tiap hari ngasih makan ayam, aduk dedek itu biasa gitu. Nah, ini menarik gitu ya, ketika saya sudah tertarik dengan ayam kampung, saya coba riset lagi, ternyata di situ banyak sekali jenis ayam kampung gitu ya. Dari yang istilahnya memang dari daerah-daerah yang punya unggulan-unggulan masing-masing gitu ya. Seperti misalkan di Madura ada ayam gaok gitu kan. Di Ciamis ada ayam sentul gitu. Banyak lah pokoknya. Di samping memang kayak Bangkok sendiri kan ya, itu juga ada gitu. Nah, ternyata kesini-kesini dari pemerintah juga mengeluarkan produk ayam unggulan gitu, yang kita sering sebut itu KUB gitu. Selain itu juga ada Joper, ulu gitu ya, masing-masing itu. Tapi saya tertarik ke KUB dan juga Gauksi gitu. Nah, dari situ kemudian ya kita sekarang fokus di ayam KUB. Terutama kita sih lebih ke populasinya lebih banyak ke Janaka, kemudian Gauksi gitu. Untuk yang di kandang Roktok ini kita ada, kalau maksimal terisi semua sebenarnya 3.000 gitu, 3.000 populasi dengan kita buat siklus. Jadi artinya 3.000 itu kita nggak sekaligus panen sih sebenarnya, tapi kita bagi tiap 3 hari sekali biar bisa ada yang bisa kita panen gitu. Jadi continue gitu ya tiap harinya. Tantangan terbesar itu sebenarnya dari segi pakan lah pasti. Mungkin teman-teman peternak juga setuju ya, karena komoditas jagung itu
bisa dibilang saat ini masih terus naik gitu, entah itu mesti mana yang harus diperbaiki ya. Tapi memang itu kasusnya ya. Jadi industri pakan pun akhirnya mengikuti ya. Jadi pakan ya hari ke hari, bulan ke bulan kayaknya kok nggak pernah turun gitu. Jadi yang ada tuh naik terus. Nah ini tantangan utama, makanya kemudian mungkin ya kita sebagai peternak memang harus kreatif gitu ya. Salah satu yang kita pengen maksimalkan lagi itu sebenarnya magotnya ini gitu. Cuman memang saat ini ya jujur tenaganya ini ternyata perlu ekstra juga ya. Makanya sebenarnya kita butuh partner juga untuk membuat solusi pakan ini lebih terjangkau ya. Jadi kita mix antara magot dan juga pakan pabrikan sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya musim ya. Musim di kita ini kan nggak tahu, yang kita sering sebut El Nino atau gimana ya itu ya, yang musim ini tiba-tiba bisa panas banget, tiba-tiba hujan. Nah ini memang tantangan paling luar biasa buat ayam-ayam kita gitu. Cuman ya lagi-lagi kita tangkalnya dengan vaksin. Nah vaksin sendiri kan harganya juga tiap hari pasti ada perubahan gitu. Bukan tiap hari sih, tapi trennya itu makin naik terus. Nah ini juga menjadi variabel pengeluaran ini menjadi lebih tinggi ya gitu. Sementara harga di pasaran gitu kan kadang-kadang tidak bisa mengikuti gitu. Makanya itu juga yang selanjutnya mungkin kita harus siasatin ya, artinya hulu ke hilir itu kita mesti siapkan gitu. Nah Holy Farm sendiri saat ini untuk mensiasati itu kita hilirnya mencoba bikin resto kecil-kecilan. Kita baru merintis, udah jalan ya 5 bulan ini di Duta Bintaro. Lumayan, walaupun memang tempatnya sebenarnya nggak ramai gitu, tapi trennya semakin naik karena memang harganya bisa lebih bersaing ya gitu, karena memang dari kandang kita sendiri. Mungkin itu juga salah satu yang peternak perlu siasatin ya. Jadi hilirnya entah mau bentuknya restoran atau punya toko online gitu sendiri gitu, kemudian punya lapak jualan ayam fresh di luaran gitu, itu mungkin juga perlu disiasatin gitu. Karena kalau enggak ya tengkulak juga pengen untungnya gede gitu, sementara kita di tengah-tengah ini kadang-kadang antara ya pakan pabrikan ya sama peternak itu juga ini ya kebut-kebutan tanda kutip tuh, kita kejepit gitu loh. Tengkulak mintanya harganya rendah gitu, kita padahal untuk pakan, vaksin segala macam perawatan udah berapa gitu kan. Nah kalau kita nggak mensiasatin itu, mampet tuh pemasaran gitu. Jadi kadang-kadang ya sudah, lanjutin apa enggak nih gitu. Nah tapi ya saya juga masih belajar jujur aja. Tapi ya sepertinya kalau memang itu ideal, bisa jalan bareng-bareng ya antara hilirnya sih, itu ketemu solusinya. Ya jujur aja kan kita modal nekat gitu ya, jualan online gitu, terus kemudian di lingkungan kita gitu. Ini sekarang yang tadinya mungkin 20 ekor per hari gitu, awal-awal gitu ya, sekarang udah bisa 50 ke atas gitu. Dan itu makin terus, sepertinya akan terus berkembang ya. Nah ini yang kemudian kita juga kepikiran untuk strategi yang kedepannya berternak yang lebih efektif itu seperti apa sih gitu. Kita masih mencari-cari caranya itu ya. Kita nggak pernah lelah lah untuk masuk penetrasi ke terutama marketplace ya gitu. Itu terus kita lakukan. Sosial media tentu saja ya, ini termasuk juga dibantu nih publikasi seperti ini. Saya terima kasih sekali gitu. Nah, ini menarik juga karena memang tadi saya sampaikan kita ada lahan 500 meter di daerah Jelupang, Serpong Utara. Nah, itu sebenarnya tadinya tempat itu udah settingan kafe. Ya, settingan kafe. Sebenarnya sekarang itu masih berfungsi sebagai bengkel otomotif. Kebetulan saya penggemar klasik. Nah, di sana buat modif mobil, tapi sepertinya saya harus rubah konsep itu gitu ya. Saya tertarik untuk mengeksplor ayam kampung ini gitu ya, dengan konsep yang tadi satu kandang 1 atau 2 ayam itu biar lebih perform, biar lebih terukur 60 hari atau 65 hari pasti panen gitu. Nah saya pengen
eksplorasinya di sana gitu. Lahannya udah siap, tempatnya lebih permanen gitu ya. Apalagi tadinya settingannya kafe gitu, kita rubah jadi kandang ayam gitu. Ini pengen jadi kandang ayam yang bersih, yang lebih keren lah gitu, pengennya gitu. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk berpartner gitu atau menjadi investor kami, kita sebenarnya bisa diskusi gitu. Kita bisa ngobrol lebih jauh bagaimana prospek ke depan, dan ya kalau ngomong bisnis kan pasti ngomongin bagi hasilnya seperti apa gitu. Itu kita mengundang buat teman-teman yang tertarik masuk ke dunia peternakan, tapi mungkin ya bisa dibilang jalan pintas, karena kami di sini udah ya relatif udah punya pengalaman gitu aja sih.